Nama saya Fadila Maulana Fahri, NIM 260 211919333, kelompok 5, kelas A, Aquaculture 2019, Universitas Diponegoro. Ini saya akan memperagakan atau mempraktekkan secara kasar bagaimana cara mengukur kualitas air secara sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Air sampel yang saya gunakan adalah air pembesaran ikan hias saya, seperti ini. Bahan yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah botol ini sebagai pengganti botol COD, yang ini sebagai botol pengganti BOD gelap. Botol ini saya gunakan sebagai pengganti Erlenmeyer. Ini ada termometer, ini ada pH meter dan pipet. Pipet tetes sebagai alat. Untuk bahannya saya gunakan Na2CO3, terus H2SO4, MnSO4, larutan PP, NaOH dalam KI, NO2O3, amilum, HCl, dan yang terakhir natrium nitrospurit. Langsung saja kita ke pengukuran parameter yang pertama. Yang pertama adalah pengukuran oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Untuk langkah yang pertama adalah pengambilan sampel air. Selanjutnya adalah menambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml dan larutan NaOH dalam KI sebanyak 1 ml. Nanti langsung dikocok. Untuk ukuran 1 ml adalah 20 tetes NaO2 dalam KI. Selanjutnya dikocok sampai larutan mengendap. Menambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 ml sampai warna larutan menjadi kuning. Jadi kuning muda seperti ini. Memasukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Selanjutnya melakukan titrasi dengan Na2S2O3 kepada ini. Dihitung pertetesnya sampai warna larutan menjadi kuning muda. Dengan digoyang-goyang biar larutnya cepat. Diukur setiap tetesannya karena 1 ml sama dengan 20 tetes. Nah, sudah seperti ini, menjadi seperti kuning muda. Menambahkan 2 tetes larutan amilum. Jika didapatkan warna biru seperti ini, lanjutkan dengan titrasi larutan Na2S2O3 dan dibaca pertetesnya hingga bening.
Mendapatkan hasil pengukuran tadi dimasukkan ke dalam rumus DO. Berikut adalah grafik DO selama 30 hari. Oksigen terlarut memegang peranan penting bagi indikator kualitas perairan karena oksigen terlarut itu sendiri berperan dalam reduksi dan oksidasi bahan organik dan zat organik. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran karbon dioksida atau kadar karbon dioksida di dalam perairan. Untuk langkah yang pertama adalah mengambil air sampel dan memasuknya ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Bisa dikira-kira segini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menambahkan 2 tetes larutan PP. Bila terjadi warna merah muda, maka kadar karbon dioksida dalam perairan tidak terdefinisi. Apabila tidak terjadi warna merah muda, maka melanjutkan titrasi dengan larutan natrium bikarbonat. Ini saya teteskan dengan larutan PP sebanyak 2 tetes. Dan tidak terjadi warna merah muda. Selanjutnya adalah melakukan titrasi dengan larutan Na2CO3 atau natrium karbonat sampai warna menjadi merah muda. Nah, warna sudah sedikit menjadi merah muda. Ketika warna sudah menjadi merah muda seperti ini, hentikan titrasi dan masukkan jumlah mili yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan CO2. Rumus CO2 adalah sebagai berikut. Berikut adalah grafik pengukuran CO2 selama 30 hari. Hasil pengukuran karbon dioksida selama 30 hari didapatkan hasil 5,4 sampai 11,5. Terjadi pada hari ke-25 didapatkan hasil karbon dioksida melebihi batas maksimum yaitu 11,5 mg per liter. Terjadi karena disebabkan oleh pertumbuhan gajah yang terlalu lebat dan penumpukan feses di dasar perairan yang menyebabkan dekomposisi sehingga banyak dihasilkan kadar CO2. Ini adalah dengan mengganti air secara rutin dan mengurangi pertumbuhan ganggang serta memberikan aerasi pada kolam ikan tersebut sehingga banyak dihasilkan oksigen dibanding adanya karbon dioksida. IDRUS 2018, kadar karbon dioksida yang diperbolehkan dalam perairan adalah 5-10 mg per liter. Selanjutnya adalah mengukur kadar alkalinitas dalam suatu perairan air tawar. Langkah yang pertama adalah memasukkan air sampel tadi sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah meneteskan larutan PP sebanyak 2 tetes. Untuk ini ada 2 pengukuran yaitu parsial dan total. Ketika parsial itu ketika diteteskan larutan PP 2 tetes, nanti warnanya berubah menjadi merah muda. Untuk yang total, itu ketika ditetesi PP itu tidak menghasilkan warna merah muda. Coba kita lakukan. Kita teteskan larutan PP sebanyak 2 tetes. Di sini larutan menjadi sedikit berwarna merah muda yang menantikan ini bisa diukur secara parsial. Selanjutnya adalah melakukan titrasi menggunakan larutan HCl sampai warna merah muda ini hilang. Ini larutan HCl-nya. Masukkan. Diukur per tetesannya ya. Sampai warna larutan menjadi merah mudanya hilang. Dan catat jumlah HCl
yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sampai mengakibatkan warna merah muda menjadi hilang dan dimasukkan ke dalam rumus. Rumus alkalinitas sebagai berikut. Grafik hasil pengukuran alkalinitas selama 30 hari. Alkalinitas sering berhubungan erat dengan pH. Semakin tinggi pH, maka semakin tinggi alkalinitas. Selanjutnya adalah pengukuran produktivitas primer. Langkah yang pertama adalah memasukkan dua tabung gelap dan tabung terang ke dalam badan perairan. Untuk pengukuran produktivitas primer, langkah yang pertama adalah memasukkan dua botol gelap dan terang ke dalam air. Seperti berikut. Satu-satu dulu. Untuk yang selanjutnya adalah botol terang dan dibiarkan selama 4 jam untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya untuk pengukuran PP adalah mengukur kandungan oksigen terlarut di dalam botol gelap dan botol terang, karena dalam rumusnya adalah botol terang dikurangi botol gelap. Rumus produktivitas primer adalah sebagai berikut dengan keterangan BT adalah kandungan oksigen terlarut pada botol terang, BG adalah kandungan oksigen terlarut pada botol gelap, X waktu inkubasi, dan PQ 1,2. Grafik hasil pengukuran PP selama 30 hari. Adalah mengukur kadar keasaman dalam suatu perairan. Di sini saya menggunakan pH paper seperti ini. Caranya adalah di sini ada kertasnya untuk dicelupkan ke dalam perairan. Ini dicelupkan ke dalam perairan sini. Kurang lebih selama 1-2 menit. Nah, ketika sudah, hasil ini dicocokkan sama indikator yang ada di sini. Bisa dicocokkan seperti ini. Nanti hasilnya itu ditentukan berdasarkan kecocokan warna ini ke skala berapa gitu. Berikut adalah grafik hasil pengukuran pH selama 30 hari. pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH adalah suatu tingkatan yang digunakan untuk menentukan seberapa basa atau seberapa asam dari sebuah larutan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah pengukuran suhu. Di sini saya akan menggunakan termometer. Nah, caranya adalah mencelupkan termometer ini ke dalam air dan ditunggu beberapa menit sampai air reaksi yang ada di dalam tabung ini naik hingga didapatkan hasilnya. Kita langsung saja coba. Di sini caranya adalah mencelupkan termometer ini ke dalam air dan ditunggu sampai air raksanya naik. Yang terpenting adalah ujung dari termometer ini menyentuh air dan ditunggu sampai air raksa yang ada di sini naik, dan tunggu lagi sampai air raksa ini tidak benar-benar naik atau udah diam seperti itu. Grafik hasil pengukuran suhu selama 30 hari. Suhu adalah tingkat panas atau dingin dari suatu perairan itu sendiri. Untuk suhu yang optimum untuk budidaya ikan adalah 28-30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengukuran kadar amonia dalam perairan. Cara pertama atau langkah pertama adalah memasukkan air sampel tadi ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Selanjutnya, menambahkan larutan PP adalah menambahkan larutan natrium nitrospurit sebanyak 1 ml dan dihomogenkan.
Nah, habis itu tutup tabung Erlenmeyer menggunakan plastik atau parafin film seperti ini. Diamkan selama 1 jam. Masukkan larutan ini ke dalam kuvet spektrofotometer dan ukur hasilnya. Berikut adalah gambar alat spektrofotometer. Baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus kadar amonia C kali Fp dengan keterangan C kadar yang diperoleh dalam miligram per liter, Fp faktor pengenceran. Berikut adalah grafik hasil pengukuran amonia selama 30 hari. Amonia itu sendiri adalah suatu zat yang berada dalam perairan yang bila kadarnya terlalu besar akan menyebabkan kematian massal pada ikan itu sendiri. Kadar amonia yang baik adalah kurang dari 0,2 ppm. Maka dari itu kadar amonia dalam perairan harus terus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian pada si budidaya itu sendiri. Berikut adalah hasil pengukuran 7 parameter selama 30 hari. Kesimpulan, parameter kualitas perairan seperti oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, produktivitas primer, derajat keasaman, suhu, amonia, memiliki kadar optimum yang baik untuk kehidupan ikan air tawar. Parameter kualitas perairan saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Parameter kualitas perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama sinar matahari, kandungan fitoplankton, kandungan feses yang ada di dasar perairan, dan lain sebagainya. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya.